Jokowi ingin tiap bulan ada groundbreaking proyek pembangunan di IKN. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengharapkan agar setiap bulan dilakukan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk berbagai proyek di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur. Ia ingin mengebut pembangunan di IKN. Jokowi menyampaikan ini saat melakukan peletakan batu pertama Hotel Fasanta di IKN, Penajam Pasir Utara pada Sabtu, 23 September 2023. Menurutnya, jadwal untuk groundbreaking ke depan sudah ada di Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. "Saya akan datang ke sini setiap bulan," kata Jokowi dalam sambutannya. Peletakan batu pertama Fasanta adalah hotel kedua di kawasan IKN setelah Hotel Nusantara pada 2 hari lalu. Selain itu, Jokowi juga telah melakukan groundbreaking untuk Pusat Pelatihan Nasional PSSI dan sebuah rumah sakit. Jokowi khusus datang ke IKN pada pekan ini untuk memantau langsung progres pembangunan ibu kota baru. Dalam acara Malam Apresiasi Nusantara di IKN pada Jumat, 23 September 2023, Jokowi menyebut investasi dari swasta pun sudah mulai masuk ke IKN, tanpa membeberkan rinciannya. Mantan Gubernur Jakarta itu optimistis bahwa pemindahan ibu kota negara bisa terwujud mulai tahun depan. Pada Jumat, usai memantau pembangunan Istana Presiden di IKN, Jokowi menyebut pembangunan masih sesuai target. Presiden berharap akan makin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun di IKN, baik hotel, rumah sakit, universitas, hingga taman safari. "Tadi malam juga kita bicara untuk taman safari dan lain-lain akan segera dimulai di Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi di peresmian pembangunan Hotel Fasanti. Realisasi anggaran IKN sebesar Rp6,4 triliun per Agustus 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, per Agustus 2023 telah mencapai Rp6,4 triliun, atau setara 21,8% dari pagu anggaran Rp29,4 triliun. Belanja untuk pembangunan IKN saat ini sudah terrealisasi Rp6,4 triliun hingga 31 Agustus. Total pagu anggaran untuk membangun IKN tahun ini adalah sebesar Rp29,4 triliun. Jadi, dalam hal ini, realisasi Rp6,4 triliun adalah setara 21,8%. Kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi September 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu. Realisasi anggaran untuk IKN terdiri dari 2 aspek, yakni untuk pembangunan klaster infrastruktur sebesar Rp4,7 triliun dan klaster non-infrastruktur Rp1,6 triliun. Adapun pagu untuk pembangunan klaster infrastruktur adalah Rp26,5 triliun dan pagu pembangunan klaster non-infrastruktur sebesar Rp3 triliun. Pembangunan klaster infrastruktur mencakup pembangunan Istana Negara dan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, kawasan pemukiman, pembangunan tower rusun aparatur sipil negara, ASN dan pertahanan keamanan, pembangunan jalan tol IKN, serta duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek. Selain itu, juga untuk pembangunan bendungan Sepaku Semoy serta penanganan banjir Sungai Sepaku dan pengendalian banjir das Sungai Sanggai, Pemaluan, Saluang, dan Tengin. Sementara realisasi anggaran untuk pembangunan klaster non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian, lembaga, kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi, dukungan pengamanan Polri, serta operasional Otorita IKN, (POIKN). Diketahui, total alokasi anggaran IKN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, tahun 2022 hingga 2024 adalah Rp75,5 triliun. Secara rinci, nilai realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp5,5 triliun.
Kemudian, alokasi pada APBN 2023 sebesar Rp29,4 triliun dan alokasi pada rancangan APBN, RAPBN, 2024 adalah Rp40,6 triliun. Wah! Luas IKN bakal 4 kali lipat dari DKI Jakarta. Pengembangan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur ditargetkan terus berlanjut hingga jangka panjang, yakni 2045. Dengan rencana ini, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara, OIKN, Bambang Susantono menuturkan luas wilayah IKN akan mencapai 4 kali lebih luas DKI Jakarta, yaitu hingga 256.000 hektar. Kami harapkan pada 2045 nanti suatu ekosistem yang lebih lengkap dari ekosistem Nusantara yang luasnya 4 kali lipat dari luas Jakarta akan terlaksana, katanya di DPR RI, dikutip Rabu, 19 September 2023. Adapun, dia memperkirakan butuh waktu antara 15 tahun hingga 20 tahun agar ibu kota baru Indonesia bisa mencapai tahap kematangan. Dia mengatakan perkiraan itu merujuk pada pemindahan ibu kota di negara lainnya. Membangun ibu kota itu butuh waktu 15-20 tahun hingga mencapai maturity, kata Bambang. Bambang mencontohkan pembangunan ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Dia mengatakan Amerika Serikat membutuhkan waktu sekitar 50 tahun sampai Washington DC mencapai tahap kematangan dan kemapanan. Untuk rencana jangka pendek, Bambang menambahkan pihaknya menargetkan infrastruktur dasar IKN sudah bisa rampung tahun 2024. Dengan demikian, kata dia, rencana Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 bisa dilaksanakan di ibu kota baru. Dia menceritakan untuk mencapai target tersebut, di kantor otorita IKN dipasang jam yang menghitung mundur sampai tanggal 17 Agustus 2024. Waktu yang tersisa tentunya tidak sampai 1 tahun lagi. Pengembangan Smart City, IKN butuh Rp446 miliar pada 2024. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menyebutkan bahwa pengembangan Smart City Nusantara pada 2024 membutuhkan anggaran Rp446 miliar. Intinya adalah kita ingin membuat satu sistem, satu kebijakan yang solid agar transformasi dari kota Nusantara sebagai Smart City di tahun 2024 dimulainya, kita harapkan di sana sudah ada pusat data yang baik, kata Bambang saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dalam raker tersebut, Bambang memaparkan usulan anggaran pembangunan senilai Rp446 miliar itu diperlukan untuk sistem digital pemerintahan senilai Rp146 miliar, sistem digital kehidupan Rp30 miliar, sistem transportasi dan mobilitas cerdas Rp169 miliar. Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk sistem digital sumber daya manusia dan industri sebanyak Rp993 juta, sistem sumber daya alam dan energi sebanyak Rp118 miliar, dan sistem lingkungan dan infrastruktur yang cerdas sebanyak Rp1 miliar. Pembangunan Smart City Nusantara memiliki dampak secara nasional utamanya menurunkan emisi karbon, menyediakan lingkungan yang aman, terjangkau, terhubung, mudah diakses, nyaman dan efisien melalui teknologi. Adapun untuk penyelenggaraan kota cerdas tersebut meliputi pembangunan infrastruktur e-governance termasuk super apps, serta pusat kendali data dan komputasi, pengembangan aplikasi kesehatan, pemantauan polusi udara serta sistem keamanan perkotaan. Selain itu, pembuatan peta jalan sentra industri cerdas,
Pembangunan sistem dan infrastruktur transportasi dan mobilitas cerdas termasuk manajemen lalu lintas tingkat lanjut dan sistem transportasi publik. Serta pembangunan sistem dan infrastruktur pendukung pemantauan dan pengelolaan air, limbah, hutan dan digitalisasi energi, lalu pengawasan pembangunan sistem bangunan gedung cerdas berbasis digital twin. Bambang juga menyampaikan IKN berupaya dibangun menjadi satu kota yang hijau dengan menggunakan beberapa teknologi untuk menjadikan IKN sebagai kota digital atau kota cerdas.